Oke, sekarang di studio kita kedatangan salah satu anak muda yang sangat bertekad tinggi banget untuk bisa terjun di dunia sosial media atau di platform yang sekarang lagi in banget nih, yaitu YouTube. Karena sekarang kan konten YouTube sebenarnya udah banyak banget nih ya. Tapi orang ini bisa begitu berani, akhirnya bisa tembus ke 1000 subscriber. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, Kita langsung aja kenalan dulu nih. Ada siapa di sini? Perkenalkan, nama saya Muhsin Mubarok. Saya berasal dari Sukabumi Selatan, Wilujeng Pangkulon, Provinsi Jawa Barat tentunya kan gitu kan. Gitu. Panggilannya biasanya? Muhsin. Muhsin ya. Ya. Oke, berarti gue panggilnya Muhsin aja ya. Muhsin aja. Oke. Ke Jakarta? Jakarta saya kerja di Nona Judas di resto. Oh, di salah satu gitu kan. apa sih itu makanan ya. Apa sih artis lah ya? Artis ya, Prilly gitu kan. Prilly. Oke. Sekarang kerja di apa namanya di salah satu resto lah Resto, ya. ya, Istilahnya ya. resto. Berarti memang merantau nih. Iya, merantau saya. Sebelum masuk YouTube terus bisa kerja di Nona Judas. Itu apa kegiatannya? Kerja aja. Kerja aja ya. Oke. Dari di Jakarta mulai dari kapan? Apa Saya tuh di Jakarta tuh udah 2 tahun. 2 tahun? Udah 2 tahun dan belum pulang sampai 1 tahun sekarang belum pulang. Belum pulang. Ini gara-gara pandemi ya? Iya, gara-gara pandemi gitu. Oh, jadi belum pulang ya. Di Nona Judas sendiri udah berapa lama? Udah 2 tahun lebih lah. Oh, berarti memang ke Jakarta terus langsung kerja langsung si Nona Judas ini. Oh, gitu. Gue pikir kayak lu ke Jakarta lu ada kegiatan apa dulu, habis itu lu kerja di Nona Judas. Enggak. Oke, niatan lo untuk Jakarta sebenarnya apa sih selain dari kerja? Selain dari kerja ya untuk pengalaman sih intinya. Dulu sih gua tuh awal gitu kan, berangkat ke Jakarta tuh mau bukan kerja sih, cuman mau tahu sih Jakarta tuh kayak gimana karena gua tuh nggak tahu Jakarta gitu. Berarti memang lu pure banget nih ya anak wilayah ya? Kampung lah kan. Oke. Berarti memang pure banget anak daerah yang memang pengen tahu Jakarta seperti apa, ibu kota seperti apa gitu ya. Gitu, iya. Oke, berarti setelah lo datang nih ke Jakarta, menginjakkan kaki lo ke Jakarta nih, apa di benak pertama lo ketika lo tahu Jakarta seperti apa? Ya kata orang sih yang udah ya di Jakarta tuh kata sih ini mah ya. Bukan kata kan lo nih kan? Gitu kan. Kan lo udah injak nih. Nah, gimana di benak lo udah ketika lo udah lihat dan ya injak? kalau menurut gue sih Jakarta sih tergantung kitanya gitu kan. Gitu. Kata orang Jakarta susah makan apa gimana gitu kan. Oh, tapi iya, kata saya iya. baik semua, tergantung kitanya kan gitu. Ya, Oh gitu sih memang ya, kalau misalkan ada orang-orang wilayah atau mungkin orang desa yang bilang kayak kalau lo boleh ke kota atau ke Jakarta ngapain gitu Iya, ya, gitu. takut nggak bisa makan, kayak gitu takut banyak nggak kerja gitu ya. Kalau Jakarta tuh sama aja gitu kan. Tapi ternyata baik gitu baik ya. ya, pengalaman saya baik sih Jakarta. Oke, jadi memang nggak sesulit itu ya Iya. bisa tinggal di Jakarta gitu ya. Oke, terus akhirnya lo bekerja nih ya. Bekerja di salah satu resto. Habis itu kenapa nih lo kok bisa milih YouTube sedangkan lo ya udah bekerja yang maksudnya udah pasti nih kerjaan. Kenapa lo milih YouTube sedangkan persaingan YouTube di banyak di dunia ini sekarang, di zaman sekarang gitu ya. Aduh, sekarang aja artis misalnya masuk YouTube terus pasti udah ada viewersnya. Sedangkan lo memberanikan diri untuk bisa masuk dan terjun ke YouTube tuh gimana sih? Awal ceritanya coba. Awal ceritanya sih gua tuh apa ya asal-asalan gitu kan. Tapi seiring waktu berjalan gua tuh ya ketemu sama inilah Rudy gitu kan, teman gua tuh. Oke, teman lo, teman-teman lo nih. Gitu kan. Nah, pas gitu kan gua tuh, lu udah kebanyak sih itunya subscribe-nya kan baru 300 waktu itu tuh. Baru 300 ya? Baru 300. Nah, setelah itu asal lagi katanya dari bahasanya gitu kan, dari konten-kontennya, konsepnya kayak gitu kan. Sebetulnya sih gua tuh dari YouTube-nya hobi sebetulnya. Oh, hobi. Bahkan dari kecil juga gua suka di kayak HP kayak gini kan. Hai guys kayak gitu ya dari dulu hobi. Oke, hobi. Berarti maksudnya sebelum kenal temen lo atau mungkin sebelum Jakarta, memang lo udah buat video. Bahkan ada pas waktu di kampung gua tuh kayak apa gitu kan. Bahasanya juga nggak ini kan, bahasa kampung lah. Hai guys, hai kayak gitulah pokoknya. Oh, gitu. Oke. Berarti memang udah saya bukan dunia baru lo ya sebenarnya ya si YouTube ini ya. Udah lo kenal YouTube udah berapa lama jadinya? Total dari lo memang suka banget sama video-video kayak tadi. Pas mengenal betul masih saya pas di Jakarta aja gitu kan. Oh, pas di Jakarta makanya Jakarta, ya? dari YouTube tuh itu banyak belajar lah, dari situ banyak belajar. Oke. Apa nih yang lo bilang belajar apa nih yang pelajaran yang lo bisa ambil dari YouTube sebenarnya? Nah,
pertama kalau mas uang sih pasti gitu kan ya. Kita berkarya gitu kan, berkarya itu penting kan. Terus kita mengenal dari teman-teman kita gitu kan, dari sosial media tuh, dari YouTube tuh banyak gitu kan. Terus kita menginspirasi dari ciptaan orang, maksudnya bukan ciptaan sih, dari video-video orang juga kita kayak gini, orang juga bisa loh kayak gini, kenapa kita nggak bisa gitu kan. Jadi memang memotivasi lo untuk kenapa orang lain bisa, kenapa gua enggak gitu ya. Gitu. Oke. Terus apa nih konten pertama lo tuh lu tentang apa? Konten pertama lo. Ini gue lihat di YouTube nih tentang prank ya. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya lo tuh ada berapa video sih total? Total tuh kalau nggak salah 95 kalau nggak salah. 95. Yang lo niatin banget videonya tuh berapa? Yang niatin banget sih yang bagusnya apa gimana? Misalnya yang memang video, pure lo projectin gitu videonya. Gitu. Udah 4 video sih. 4 video dari 95. Terus 91-nya cuma video-video lucu-lucu aja gitu ya. Video original kayak gitu nggak diedit ya. Yang penting gua kan istilahnya tuh konsisten gitu kan, yang penting upload aja gitu kan. Iya sih. Gue lihat juga banyak tapi konsisten gitu loh ya. Konsisten gitu. Yang penting gua mah upload aja gitu kan. Oke. Terus misalnya ketika lo udah upload nih di sosial media, di YouTube nih ya khususnya ya, lo gimana cara lo orang-orang lain tahu kalau misalkan lo tuh habis ngupload ke YouTube lo? Oh gini. Nah ini kita nggak ngomongin soal yang 4 ini dulu ya, yang 4 yang lo seriusin banget kan, lo sering banget tuh katanya kan konsisten. Nah gimana tuh kayak ngasih tahu temen-temen lo kalau misalkan lo punya YouTube yang lucu biar mereka nonton gitu, gimana? Ya gue share aja gitu kan. Pertama sih malu gitu kan, baru 8 subscriber atau gimana, cuman gue bertekad dah gitu kan, dalam hati gitu kan, pengen apa gitu kan ke teman-teman kan di Facebook apa gimana gitu kan, ke teman-teman chat messenger, ini gue punya YouTube nih gitu kan. Bahkan ada yang lihat, ada yang enggak, bahkan komen juga banyak tapi saya nggak dengerin gitu kan. Jadi memang lo tuh bermodalkan ya nggak usah malu gitu ya, dan juga nggak usah dengerin bukan nggak ngebangun lo gitu ya. Oke. Bahkan dari situ gue tuh banyak inspirasinya gitu kan, bahkan lebih maksudnya bisa lah gitu, gue tuh harus bisa pokoknya gitu kan. Gitu ya. Jadi ini mungkin juga jadi salah satu motivasi juga kali ya buat orang-orang di luar sana, karena entah kenapa anak sekarang tuh ya, gue kadang pun juga gitu takut untuk memulai. Pertama takut memulai karena memang takut dinilai buruk sama orang lain. Jangan. Pokoknya di YouTube tuh harus 100% lah intinya kan. Dia sini 100% gitu. Tuh ya, inget ya. Jadi harus 100% kalau memang mau terjun dari YouTube ya gitu. Oke. Terus kenapa akhirnya lo bisa mau seriuskan YouTube ini sampai bikin project 4 video ini? Apa memang kayak enggak di saat ini gue harus bisa serius di YouTube ini karena memang udah banyak kan konten lo gitu. Karena gimana ya, maksudnya jadi ini aja gitu kan, banyak yang motivasi gitu kan, motivator kayak gitulah. Bahkan gini, terusin aja katanya, tanggung sekarang tuh. Itu gitu kan. Orang dari orang terdekat kah? Terdekat kah? Jadi memang lo dapet motivasi akhirnya udahlah ini diterusin aja sampai akhirnya video pertama lo ya yang prank itu ya, itu dapat 2000 viewers, itu kan lumayan banget menurut. Lumayan banget, susah banget. Lumayan banget. Itu juga di dukungan dari teman-teman gitu kan, dari teman-teman saya gitu kan. Bahkan ada salah satu mentor lah intinya, teman dekat saya gitu kan. Bahkan dia tuh berjuangnya sampai habis-habisan, makanya saya juga gimana gitu kan. Maksudnya. Memang kita butuh ya, misalnya kita nggak bisa sendiri sebenarnya. Iya, nggak bisa sendiri. Kesuksesan YouTube lo misalkan ini kan ada orang-orang di belakang lo yang memang membantu lo. Support kayak gitu kan. Betul. Oke deh, coba lu ceritain deh ini konten pertama lo nih yang 2000 subscriber, prank temen sampai mau bawa anjing pelacak gitu. Coba begini ceritanya kan, temen gue tuh kan ya pas waktu itu namanya tuh maaf ya Rudi gitu kan, Rudi lah gitu kan. Nah pas waktu itu dia tuh mungkin buru-buru berangkat kerja gitu kan. Nah pas waktu itu gue juga udah deket banget sama dia, pas malamnya udah edit gitu kan, sampai bikin konsepan dan lain-lain kayak gitu kan. Pas gitu dia berangkat kerja, nah pas gitu saya tuh libur pas waktu itu tuh, sebagian libur hari Senin tuh. Nah pas gitu dia tuh langsung berangkat kerja. Nah pas saya mau mandi udah bangun tidur jam 8-an, kok ini pintunya nggak terkunci? Ya udah dari situ gue tuh bikin konsepan prank. Nah itu. Berarti memang enggak, kalau ngomongin soal konsep nih ya, konsep lu tuh di YouTube ini sendiri kah atau memang hanya berdua sama temen lo? Enggak bertiga. Bertiga temen lo.
tugas dari 3 teman lo, misalnya 3 teman lo malu apa 4 jadinya? Oh, maksudnya 3 sih sebetulnya. 3, ya, berarti 3 sama lo ya? Ha-ha. Oke, tugasnya ngapain aja nih 3 ini? Ya tugasnya kan ada yang ngedit kayak gitu kan, syuting segala macam, bikin konsepan gitu. Kalau bikin konsepan sih bertiga sih. Bertiga ya, untuk bikin ya? Gitu kan, bukan sendiri enggak. Terus kalau misalkan ide sendiri, lo nemunya tuh gimana nih? Kalau apa spontanitas kah atau mungkin ngelihat video ini terus terinspirasi untuk bikin Enggak, video? Spontanitas langsung ya? gitu kan. Oh. Yang bahkan video sebelumnya ada video prank tuh yang pocong temen tuh dari ide saya sendiri, tapi yang itu mah udah bareng-bareng gitu bikinnya gitu kan. Oh gitu. Tapi yang video pertama prank itu saya berdua sama Rahman yang channelnya Acak Kalang Kadut tuh. Oke. Berarti konsep dari YouTube lo ini sendiri tuh sebenarnya apa sih? Apakah prank? Karena memang 4 video yang menurut lo bagus ini adalah prank semua. Yang satunya kan giveaway ya. Giveaway. Kenapa prank semua jadinya? Ya begini, kita tuh kan di YouTube tuh kayak jualan gitu kan. Iya, jualan. Kayak jualan video kayak gitulah gitu kan. Gua mah gini, kalau misalkan prank ini bagus viewersnya gitu kan, banyak yang meminatnya dan banyak ini hiburannya gitu kan. Kan Indonesia tuh butuh hiburan, bos gitu kan. Nah, gue mau lanjutin prank, tapi kalau misalkan viewersnya kurang, gue mau pindah lagi video gitu, ganti lagi video. Oh, jadi memang nggak ketutup kemungkinan akan beda konsep lagi ya. Beda jadi konsep ngikutin lagi. pasar juga. Gitu Berarti kan. memang kalau YouTube ini harus peka dengan ini ya, dengan tren juga ya. Iya, jadi gitu. misalkan tren apa nih? Tren apa kita bikin ini gitu-gitu dan segala macam ya. Adaptasi lah ini. Terus selama ini nih ya kan ngomongin ide nih. Misalnya lo pernah mentok nggak sih sama ide? Apalagi kan ini lo update-nya berapa minggu sekali Pak per hari? Kalau ini mah apa target mah itu seharusnya sih 1 minggu 2 kali, 2 kali upload gitu. Cuman kan dengan keadaan lah gitu kan. Jadi 1 minggu sekali upload tuh. 1 minggu sekali. Gitu kan. Kalau untuk ide gitu kan, ide tuh kalau saya pribadi sih paling namanya juga manusia ada terbatasnya gitu kan. Iya. Pasti kita sama teman gitu kan. Teman gimana nih kalau konsep ini gimana dirundingin dulu gitu kan. Oh, itu bagus tuh. Tapi tambahin dulu ditambahin terus tambahin lagi gitu, jadi nggak sendiri gitu kan. Jadi nggak sendiri ya. Kayak gitu. Jadi memang apa sih namanya, teman-teman lo itu juga ikut andil dalam setiap konsep dan gitu, setiap ide iya. gitu ya. Oke, dari ide tadi kita udah ngomongin nih. Apa sih selain mungkin lo punya kesulitan apa nih atau halangan apa nih yang menurut lo tuh kayaknya berat banget nih untuk jadi sebuah konten creator? Ini kan sebutnya konten creator. Iya, ya. konten creator ya. Apa sih kesulitan yang kayaknya lo hadapin ketika lo buat konten, ketika lo ngedit dan segala macam bareng-bareng sama teman-teman lo itu? Apakah berpengaruh juga sama mood? Apakah berbeda pendapat? Karena kan ini lo nggak hanya sendiri kan? Beda pendapat ya, pasti itu pasti. Maksudnya kayak berpendapat kah atau mungkin ini kurang jadi kontennya jadi akhirnya ujung-ujungnya nggak naik gitu. Maksudnya kayak gitu-gitu dong. Karena kan YouTube tuh kan apalagi kalau misalnya mau diserius kan harus super perfect kan sebenarnya. Walaupun memang nggak perfect banget, yang penting kan ada konten. Nah ini gimana nih? Coba. Kesulitannya, kendalanya bukan? Iya, kendalanya di YouTube bukan? Ya pertama sih kendalanya kita tuh kalau saya pribadi gitu, kalau nggak ada tim gitu kan, ya dari alatnya kurang gitu kan, alatnya gitu kan, dari ya ngeditnya gitu kan, ya maksud saya tuh bukan ini ya. Jadi tim itu nomor 1 lah intinya gitu kan. Iya benar. 100% lah nomor 1. Jadi maksudnya ketika ada kesulitan, satu orang pun juga melengkapi sama kayak tadi gue bilang sih ya. Tadi lu ngomongin soal 100%. Dan tagline dari BNN juga kan sebenarnya hidup 100% kan. Kenapa menurut lo 100% itu harus lo ikuti gitu? Misalnya kayak apakah setiap apapun yang kita lakukan harus all out, nggak boleh setengah-setengah kah? Iya, nggak boleh setengah-setengah. Gimana nih menurut lo? Karena kita tuh berjuang tuh harus bener-bener gitu kan, jangan setengah-setengah intinya gitu kan. Harus bener-bener kalau misalkan kita kalau misalkan kita ingin sesuatu gitu harus bener-bener ulet intinya gitu kan. Makanya gue bilang 100% di situ harus bener-bener berjuangnya harus bener-bener gitu kan. Oke terakhir nih ya. Apa nih yang pengen lo advice ya, sampein sama orang-orang di luar sana yang mungkin takut mencoba, terus nggak berani untuk denger kata-kata orang atau netizen lah ya kalau misalkan dibilangin. Apa nih yang lo harus
kasih ke mereka. Oke, buat teman-teman yang di rumah, kalau misalkan kalian mau apapun gitu kan, di bidang apapun, terus kalian tekuni, jangan malas. Intinya jangan malas, harus berjuang. Terus kita tekadi dalam hati, pasti kita bisa pokoknya. Di dunia ini, soalnya di dunia tidak ada yang tidak mungkin, terkecuali kita mau berusaha dan berdoa. Gitu aja. Amin. Terima kasih ya obrolannya, mudah-mudahan obrolan ini memberikan faedah juga nih buat yang nonton, karena kita butuh banget orang-orang yang butuh orang-orang yang pokoknya mau jangan mencoba. takut mencoba lah, jangan takut mencoba. Gitu. Oke, terima kasih udah dengerin ya. Mudah-mudahan podcast video ini bermanfaat. Bye.